Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, baiklah malam ini kita sebagaimana biasa kita membacakan taklim untuk belajar mengajar agama. Insya Allah dengan adanya taklim kita ini menambah wawasan pengetahuan ilmu agama, serta ini merupakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin wal muslimat. Sebagaimana biasa kita membacakan kitab kehidupan para sahabat. Nah, ini dalam bahasa Arabnya Hayatus Sahabah. Penulisnya adalah Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandalawi. Baik, kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menolak untuk meninggalkan dakwah kepada Allah. Tabrani dan Bukhari di dalam kitab At-Tarikh meriwayatkan beserta sanadnya dari Aqil bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu ketika datanglah orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Lalu perawi melanjutkan hadisnya sebagaimana akan disebutkan pada bagian selanjutnya dalam bab menanggung penderitaan di jalan Allah. Dalam riwayatnya disebutkan, lalu Abu Thalib berkata kepadanya, maksudnya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Hai keponakanku, demi Allah, sepengetahuanku dulu kamu begitu taat kepadaku. Dan kini kaummu telah datang dan berkata bahwa kamu mendatangi mereka di dekat Ka'bah. Dan di dalam perkumpulan mereka, kamu juga memperdengarkan kata-kata yang membuat mereka terganggu. Maka jika sekarang kamu berpikiran untuk menghentikan gangguanmu terhadap mereka, itu tentu lebih baik." Abu Thalibnya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangan matanya ke langit, lalu bersabda, "Demi Allah, aku tidak sanggup meninggalkan apa yang telah ditugaskan kepadaku, seperti halnya salah seorang di antara kalian juga tidak sanggup menyalakan sebuah obor dari matahari." Ini suatu pernyataan Nabi yang katakanlah mustahil gitu ya, menyalakan obor dari matahari. Namun demikian ditulis oleh penulis dalam kitab ini ya. Menurut riwayat Baihaqi bahwa Abu Thalib berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Hai keponakanku, sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku dan berkata ini dan itu. Kasihanilah diriku dan juga dirimu sendiri, dan jangan membawaku kepada perkara yang tidak sanggup dipikul olehku dan juga olehmu. Maka berhentilah mengucapkan perkataan yang tidak disukai oleh kaummu." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun merasa bahwa pikiran pamannya mengenai diri beliau sudah berubah. Ia akan menelantarkannya, menyerahkannya kepada orang-orang Quraisy dan tidak sanggup membelanya lagi. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai paman, seandainya engkau letakkan matahari
di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan urusan dakwah ini hingga Allah memenangkan agamanya. Atau aku hancur di dalam memperjuangkan agama ini. Kemudian air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran dan menangis. Lalu perawi melanjutkan hadisnya sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada bagian selanjutnya. Sedih ya. Rasulullah mendengar perkataan Abu Thalib, ada kesan seolah-olah tidak mendukung lagi perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu menyampaikan, ya walaupun matahari diletakkan di tangan kanannya, bulan di tangan kirinya untuk menghentikan dakwahnya, maka Nabi tidak akan menghentikan dakwah karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya itu ya. Abdullah bin Humaid meriwayatkan beserta sanadnya di dalam musnadnya dari Ibnu Abi Saibah dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari orang-orang Quraisy berkumpul lalu berkata, carilah orang yang paling pandai di antara kalian dalam bidang sihir, perdukunan, dan syair. Hendaklah ia mendatangi orang ini, maksudnya Nabi ya, yang telah memisahkan jamaah kita dan memporak-porandakan urusan kita dan mencela agama kita. Lalu hendaklah ia berbicara kepadanya untuk mengetahui jawaban apa yang ia berikan. Maka mereka berkata, setahu kami tidak ada yang lain selain Utbah bin Rabi'ah. Mereka berkata, hai Abdul Walid. Maksudnya Utbah ini dipanggil Abdul Walid ya, Abdul Walid. Datanglah kamu kepadanya. Maka Utbah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, hai Muhammad, apakah kamu yang lebih baik ataukah Abdullah? Nah, ini perkataan Utbah ini. Apakah Nabi Muhammad ini lebih baik dari Abdullah? Abdullah ini bapaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Nabi tidak menjawabnya. Maka Utbah berkata lagi, apakah kamu lebih baik ataukah Abdul Muthalib? Nah, Abdul Muthalib ini adalah neneknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bapaknya Abdullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Utbah berkata lagi, jika kamu menganggap bahwa mereka lebih baik daripada kamu, maka ketahuilah bahwa mereka telah menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu cela. Namun, jika kamu menganggap bahwa kamu lebih baik daripada mereka, maka bicaralah agar kami mendengar perkataanmu. Demi Allah, sesungguhnya kami sama sekali tidak pernah melihat anak kesayangan yang lebih banyak membawa kesialan terhadap kaumnya melebihi kamu. Kamu telah mencerai-beraikan persatuan kami, memporak-porandakan urusan kami, mencela agama kami, mempermalukan kami di kalangan orang-orang Arab, sehingga telah tersiar di antara mereka bahwa di kalangan kabilah Quraisy terdapat seorang tukang sihir, dan bahwa di kalangan kabilah Quraisy terdapat seorang dukun. Demi Allah, apa yang kita tunggu hanyalah seumpama teriakan keras seorang wanita hamil yang akan terdengar sewaktu-waktu. Ini perumpamaan rekan-rekan sekalian. Yakni bahwa kita akan saling menyerang dengan pedang sehingga kita saling membinasakan. Hai laki-laki, jika kamu memerlukan uang, kami akan mengumpulkannya untukmu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kabilah Quraisy. Dan jika kamu memiliki hasrat terhadap perempuan,
maka pilihlah wanita mana saja di antara kabilah Quraisy yang kamu inginkan. Lalu kami akan mengawinkanmu dengan 10 perempuan seperti itu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Utbah, sudah selesai bicaramu? Ya, sahut Utbah. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran. Kita bacakan artinya saja biar jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Dan Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepada kami, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami juga bekerja. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan kepadanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit dan bumi itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Maka keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Quran Surat Fussilat ayat 2 sampai ayat 13. Lalu Utbah berkata, cukup, tidak adakah yang kamu punyai selain ini? Tidak ada, sahut beliau. Maka kembalilah Utbah kepada orang-orang Quraisy. Mereka pun bertanya, apa yang kamu dapatkan? Maka Utbah berkata, semua hal yang menurut perkiraanku ingin kalian bicarakan kepadanya, sudah aku sampaikan, tanpa tertinggal sedikit pun. Mereka bertanya, lalu apakah ia menjawabmu? Ya, sahut Utbah. Kemudian ia berkata, demi zat yang telah menegakkan Ka'bah, aku tidak paham sedikit pun tentang apa yang ia ucapkan.
Hanya saja ia memperingatkan kepada kalian mengenai petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Mereka berkata, celakalah kamu, seorang berbicara kepadamu dengan bahasa Arab, namun tidak memahami apa yang ia ucapkan. Utbah berkata, tidak, demi Allah, aku tidak paham sedikit pun terhadap apa yang ia katakan selain masalah petir. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagaimana sering saya baca di kitab-kitab, bahwa orang-orang Quraisy, walaupun mereka hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, katakanlah di zaman neneknya Nabi Muhammad, itu Abdul Muthalib, maupun Abdullah, maupun sebelum-sebelumnya, terlalu sering mereka mengucapkan apabila mereka sungguh-sungguh menyebutkan nama demi Allah. Memang benar orang-orang Quraisy ini mengakui Tuhan langit itu adalah Allah. Maka mereka juga menambahkan Tuhan-Tuhan yang di bumi. Maka tidak salah penulis kitab-kitab itu mengatakan orang-orang Quraisy demikian. Hanya mereka tuh menyekutukan Allah dengan menyamakan dengan patung-patung sebagai perantara di muka bumi. Jadi mereka menyebut juga nama Allah. Kadang-kadang bagi orang yang belum mengerti, belum paham, heran. Orang belum masuk Islam kok demi Allah. Tapi itulah kenyataannya. Mereka juga mengakui. Hanya mereka mengakui Tuhan-Tuhan yang lain. Sama mungkin seperti kita hari ini. Kita mengakui Tuhan itu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kadang-kadang cuma perkataan kita. Kita sholat, kita berdoa, minta kepada Allah. Tapi ketika terbentur dengan masalah ekonomi, masalah utang piutang, masalah yang lain-lain di kehidupan dunia ini, kita tidak mendahulukan Allah. Kita mendahulukan makhluk dulu. Cari sana, cari sini, terutama kehidupan dunia. Padahal kita mengakui Tuhan kita Allah. Sampai kita dalam bekerja di dunia ini meninggalkan perintah Allah seperti sholat. Na'udzubillah misalnya. Jangan sampai demikian rekan-rekan sekalian. Dari riwayat yang kita bacakan tadi, bahwa orang-orang Quraisy ini sudah jengkel dengan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengutus Utbah ketika periode Mekah ini, dakwah periode Mekah. Karena Utbah ini dikenal sangat cerdik, lihai, ahli siasat, ahli politik, segala macam. Utbah ini memang jago diplomasi, segala macam itu. Sehingga Nabi pun sendiri tidak bisa menjawab. Tadi kita bacakan Utbah ini diutus oleh orang-orang Quraisy menghadap Nabi untuk berdialog. Maka Utbah ini berkata, wahai Muhammad, siapakah yang lebih baik? Kamu atau Abdullah? Nah ini. Seandainya rekan-rekan sekalian ditanya, siapa yang lebih baik? Kamu atau bapakmu? Kan bingung jawabnya tuh. Kita menyebut diri kita lebih baik dari bapak kita, tapi kita sayang dengan bapak kita, nyebut bapak kita memiliki jelek, mungkin kita nggak mau. Coba pikirkan sendiri. Kalau rekan-rekan sekalian ditanya, siapa yang lebih baik? Kamu atau bapak kamu? Nah ini. Ini pertanyaan Utbah nih. Sampai Nabi ini nggak bisa jawab, nggak mau jawab, diam aja. Kemudian Utbah ini juga berkata, wahai Muhammad, siapakah yang lebih baik? Engkau atau nenekmu, Abdul Muthalib? Nabi juga diam. Nabi membacakan surat tadi, surat Hamim Sajadah atau surat Fusilat ya, ayat 2 sampai ayat 13. Dan Utbah ini diutus oleh kaum Quraisy menemui Nabi SAW juga untuk merayunya. Maka apa kata Utbah ini? Andai kata engkau ya Muhammad mau meninggalkan dakwah itu, ditawarkan. Kalau mau menjadi orang kaya, maka orang-orang Quraisy ini disuruh mengumpulkan harta, menyumbangkan harta untuk Nabi SAW, supaya dia jadi yang terkaya dan mulia di antara orang-orang Quraisy ini. Kalau dia suka perempuan, maka akan dikumpulkan semua perempuan-perempuan cantik di Mekah itu, diberikan kepada Nabi untuk dinikahi, menjadi istrinya. Dan kalaupun Nabi ini ingin jadi penguasa, ingin jadi raja,
ingin jadi pemimpin, maka mereka ini siap berbanyak takluk kepada Muhammad ini, kepada Nabi Muhammad ini. Dan mereka tidak akan memutuskan suatu perkara sebelum meminta pendapat Muhammad. Jadi 3 rekan-rekan sekalian ditawarkan, gak main-main. Ingin jadi orang kaya, disumbangkan harta, kumpulan harta. Ingin perempuan-perempuan cantik, dikumpulkan untuk dia. Ingin jadi pemimpin, jadi raja, jadi penguasa, akan diangkat. 3 mau diberikan. Syaratnya cuma 1 padahal. Tinggalkan dakwah. Tinggalkan Islam. Seandainya rekan-rekan sekalian, kita hari ini ditawar jadi raja, ditawar jadi penguasa, ditawar jadi pemimpin, kira-kira menolak nggak kira-kira? Tahan bayar mungkin kita hari ini ya, tahan bayar supaya orang tuh milih kita gitu. Tolong dong coblos saya gitu, umpamanya begitu ya. Tahan bayar kita. Habis berapa kita? Mungkin miliaran supaya orang milih kita. Hanya untuk jadi pemimpin. Nabi ditawari. Yang penting meninggalkan dakwah. Demikian juga dengan perempuan-perempuan. Kalau orang imannya kuat, lihat perempuan jadi tahan bayar. Karena ingin perempuan itu. Ini ditawari. Mau diberikan. Demikian juga dengan harta. Bagi orang yang tidak kuat imannya, yang dalam kesulitan, tahan dia mengemis untuk mengharapkan beberapa lembar uang, meminta uang, atau harta yang lain. Atau dia sanggup merampok, menekan, dan memaksa. Tetapi Nabi SAW ditawari tidak mau. Karena syaratnya berat, yaitu meninggalkan dakwah. Dan Abu Thalib juga sudah putus asa. Karena tak ada tekanan politik dari orang-orang Quraisy itu. Enggak dibela ini keponakan yang disayangi, dan mengakui kebenaran dengan ajaran Muhammad, walaupun dia belum masuk Islam, dibela menjadi beban dia di masyarakat. Maka Nabi ini sampai nangis. Sedih. Dan beranggapan seolah-olah Abu Thalib ini akan meninggalkannya, akan membiarkannya. Maka Nabi ini menyampaikan, wahai pamanku, andai kata, matahari diletakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Ini menjadi tekad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kesedihan beliau kepada Abu Thalib, karena dianggapnya Abu Thalib ini seolah ingin melepasnya, walaupun sebenarnya Abu Thalib tidak akan melepasnya sampai Abu Thalib ini wafat. Dan ada dua pendapat juga mengatakan bahwa Abu Thalib ini wafat dalam keadaan kafir, tidak mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Bentar lagi kita akan menjelang surat Isya. Telah diriwayatkan pula oleh Baihaqi dan yang lainnya dari Al-Hakim, dan ia menambahkan ucapan Utbah, dan jika kamu hanya ingin menjadi pemimpin, kami akan memancangkan bendera-bendera kami untukmu. Nah, ini dalam riwayat yang lain ya. Tadi dalam riwayat Muslim, Tabrani, riwayat Muslim, Baihaqi. Ini juga dalam riwayat Baihaqi yang lain dari Al-Hakim ya. Maka kamu akan menjadi pemimpin kami seumur hidup. Nah, ini penawaran. Ditawarkan kepada Nabi, jadi pemimpin seumur hidup. Jadi raja seumur hidup. Nggak ada periode-periodenya. Kalau kita kan ada periode 5 tahun, 5 tahun kan. Gitu kan. Nah, kalau Kades sekarang, rencana undang-undang yang baru ini, perubahan ini, dari 6 tahun jadi 9 tahun kan Kades kan. 6 tahun tapi bisa nyalon selama 3 periode. Sekarang ada penambahan 9 tahun tapi hanya 2 periode. Ini Nabi ditawari seumur hidup jadi pemimpin. Cuman syaratnya tadi, tinggalkan dakwah, tinggalkan agama. Jadi begitu gusarnya mereka ini orang Quraisy terhadap dakwah Nabi ini, gusar.
panik gitu kan. Sampai mereka nih menawarkan hal-hal yang di luar mungkin kemampuan mereka atau di luar masuk akal mereka. Kemudian disebutkan dalam riwayat Baihaqi, setelah Nabi SAW membaca ayat, jika mereka berpaling maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Quran surat Fussilat ayat 13. Jadi kaum Ad dan kaum Samud itu dari Nabi Lut, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir yang menyambar karena mereka menolak dakwah. Dan hal ini tidak tetap akan terjadi sampai hari ini. Siapapun dia yang menentang agama, yang menolak dakwah, yang merendahkan agama, mencaci maki simbol-simbol Islam segala macam itu, akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan nyata di dunia ini. Kemudian Utbah, sebagaimana Utbah tadi ya, menahan mulut Nabi SAW dan memohon dengan sungguh-sungguh kepadanya atas nama hubungan kekerabatan di antara mereka agar beliau menghentikan bacaannya. Sedangkan Utbah tidak keluar kepada keluarganya dan tidak menemui mereka. Maka Abu Jahal berkata, wahai sekalian orang-orang Quraisy, demi Allah, sepertinya Utbah telah berpindah kepada agama Muhammad dan suka dengan makanan Muhammad. Hal itu semata-mata karena kemiskinan yang telah menimpa Utbah. Mari kita datang kepadanya. Maka mereka datang kepada Utbah, lalu Abu Jahal berkata, hai Utbah, demi Allah, kami datang ke sini hanyalah karena kamu telah berpindah kepada agama Muhammad dan telah senang dengan agamanya. Maka jika kamu memerlukan harta, kami akan mengumpulkannya untukmu dari harta kami, sehingga kamu tidak lagi memerlukan makanan Muhammad. Maka marahlah Utbah dan bersumpah demi Allah bahwa ia tidak akan berbicara dengan Muhammad selamanya. Ia pun berkata, sungguh kalian tahu bahwasanya aku adalah orang yang paling kaya di kabilah-kabilah Quraisy. Akan tetapi aku telah datang kepada Muhammad. Dan Utbah menceritakan kisah tersebut seperti sebagaimana di atas. Lalu ia menjawab dengan suatu perkataan, demi Allah itu bukanlah sihir, syair, ataupun mantra. Ia membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Tanzilum Rahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 1, ayat 2. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hingga ayat yang ke-13, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Quran surat Fussilat sampai ayat 13. Maka aku menahan mulutnya dan meminta dengan sangat kepadanya atas nama hubungan kekerabatan agar menghentikan bacaannya. Sedangkan kalian mengetahui bahwa apabila Muhammad mengatakan sesuatu, ia tidak pernah berdusta. Aku takut bila turun azab kepada kalian. Ini kata Utbah. Jadi ketika Nabi membacakan surat Fussilat sampai ayat 13 tadi, maka Utbah ini menahan. Mungkin begini maksudnya menahan mulut Nabi supaya jangan membacakan Quran lagi. Karena takut. Orang-orang kafir Quraisy ini takut dengan Nabi Muhammad karena kejujurannya. Apa yang disebutkan bakal terjadi. Demikian dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 3 halaman 62. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Abu Ya'la dari Jabir radhiyallahu anhu seperti dalam hadis Abdullah bin Humaid. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Nuaim dalam kitab Dalailun Nubuwah halaman 75 dengan lafal sebagian besar sama. Haisami jilid 6 halaman 20 juga berkata, dalam sanadnya terdapat Ajlah
Al-Kindi. Dinyatakan sikot oleh Ibnu Ma'in yang lainnya. Namun dinyatakan doib oleh Nasai dan lainnya. Sedangkan para perawi yang lain sikot. Demikian rekan-rekan sekalian. Semoga dapat bermanfaat. Yang jelas ini menambah referensi pengetahuan kita bagaimana susah payah dakwahnya Nabi SAW ketika awal-awal masa dakwah di Madinah semasa Abu Thalib pamannya masih hidup ini. Ada yang lebih menderita lagi ketika Abu Thalib sudah wafat pamannya dan Siti Khadijah juga sudah wafat. Itu lebih parah lagi. Mungkin di halaman-halaman berikutnya. Yang sangat terkesan itu karena Nabi sudah ditawari menjadi pemimpin, menjadi raja seumur hidup, diberikan harta sebanyak-banyaknya dikumpulkan, sehingga menjadi orang terkaya, dikasih perempuan yang banyak, tinggal pilih, yang cantik-cantik. Demi untuk meninggalkan dakwah itu. Jadi orang-orang kalian sudah panik, gelisah, resah, panik, gusar. Jadi mereka menawarkan apa yang istimewa yang mereka anggap itu berharga diberikan. Asal dia Nabi menghentikan dakwahnya. Hanya rekan-rekan sekalian. Dapat kita bayangkan seandainya kita hari ini diberikan kekuasaan, dijadikan raja, dan kita diberikan harta. Mungkin kita orang yang nomor 1 duluan ya. Kira-kira gitu kan. Sedangkan tidak diberikan kekuasaan, tidak diserahkan kekuasaan, kita tahan merebut kekuasaan itu dengan segala cara supaya kita bisa berkuasa, bisa jadi pemimpin. Karena kecintaan kita kepada dunia. Karena kita merasakan kalau jadi pemimpin itu enak, gajinya besar, punya kebijakan, bisa mengatur ini. Makmurlah kita sampai 7 turunan. Demikian juga kita dengan banyak harta. Kita beranggapan dengan banyak harta kita bersenang-senang, bahagia. Demikian juga dengan perempuan-perempuan. Sudah punya istri 1, pengen nambah lagi, pengen lirik sana sini. Tahan kita berkorban, tahan mengeluarkan uang, tahan menghabiskan harta. Diminta kepuasannya seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, semua dalam kehidupan kita ini telah diatur dalam agama ini. Apapun itu. Kemarin kita sampaikan, agama telah mengatur dari hal-hal yang kecil. Dari makan, minum, masuk WC, tidur. Hal-hal yang privat. Bahkan berhubungan suami istri, itu yang privat. Itu ada pedomannya dan ada bacaannya doanya. Tidak terlepas dari doa. Itu hal yang kecil. Hal yang besar, cara bermasyarakat, adab sopan santun, dalam ibadah ada namanya sholat berjamaah. Sampai hal yang paling besar, mengatur negara dan berpolitik secara islami. Itu diatur. Demikianlah rekan-rekan sekalian, karena ini sudah azan Isya, kita tutup dulu. Kita melanjutkan bagi wilayah Sumsel ya. Ini di Sumsel, ini sudah waktu Isya, sudah azan di masjid, kita melaksanakan sholat berjamaah. Semoga apa yang kita bacakan, yang kita dengarkan pada malam ini mendapatkan keberkahan, manfaat, kemudian jadi pahala amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.